Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Tariq Aziz. Di playlist kali ini, insya Allah kedepannya kita akan membuat project blog pribadi menggunakan Laravel 7. Nah, seperti apa projectnya? Saya akan langsung demokan. Yang pertama pastinya adalah halaman admin, jadi perlu login terlebih dahulu. Saya login. Nah, kemudian di sini akan ada pertama halaman dashboard ya, ada halaman dashboard. Ini ada postnya berapa, kemudian ada trash post, kategoris, ada user. Nah, kita mulai dari kategori dulu. Jadi kategori di sini bisa menampilkan semua kategori pastinya. Kemudian edit, delete, atau bisa juga create kategori baru. Misalkan kita buat kategori desain ya. Kemudian store. Kemudian misal ini kita edit desain pattern misalkan. Nah, seperti ini ya. Itu saya balikin lagi ya, desain. Nah, ini ada pesannya juga, you successfully updated the category. Kemudian selanjutnya adalah teks. Nah, teks ini untuk dipasang di post juga sama kayak kategori. Misalkan saya buat tag baru ya, misalkan Adobe Photoshop. Nah, ini ada list tagnya, bisa diedit dan di delete juga. Kemudian kita bisa buat post baru, misalkan create new post. Kemudian saya masukkan titelnya test post 1. Kemudian gambarnya saya pilih saja, kategorinya misalkan desain. Kemudian tagnya ini bisa lebih dari satu ya, misal Adobe Laravel misalkan ya. Kemudian konten, di sini saya menggunakan CK editor, jadi bisa di set sesuai keinginan kita teksnya, ataupun bisa insert gambar. Cuman di sini insert gambarnya kita hanya memasukkan link ya, jadi nggak lewat upload ke sini. Nah, misalkan this is first article in design kategori misalkan ya. Kemudian store. Nah, di sini saya coba next. Nah, ini ada test post 1. Bisa edit. Misalkan bisa tebal. Nah, seperti ini ya, misalkan ya. Nah, berhasil. Nah, ini berhasil. Kemudian bisa juga trash. Jadi di sini saya menggunakan soft delete. Jadi ketika di trash ini postnya nggak langsung ke delete. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan kita demokan dengan halaman depannya. Nah, selanjutnya ini ada user. Jadi di sini untuk registrasi user ini saya set dari dalam. Jadi misalkan kedepannya teman-teman bisa kembangkan untuk misalkan bisa daftarkan orang buat insert artikel, misalkan nanti artikelnya tidak langsung publish, harus lewat persetujuan. Nah, nanti bisa dikembangkan ke arah sana. Nah, ini misalkan all user, di sini cuma satu. Misalkan saya tambahkan misalkan Andi misalkan ya. Misal Andi. Nah, di sini
dia belum jadi admin, jadi saya set memang tidak langsung jadi admin, harus kita set dulu kalau mau. Ini bisa kita delete lagi. Oke. Nah, nanti kedepannya bisa dimanfaatin lah untuk multi user ini. Nah, selanjutnya kita ke ini, misal ini ya, jadi user loginnya ini atas nama Tariq Aziz. Nah, di sini bisa edit profile. Nah, edit profilenya ada email, password, avatar, Twitter, LinkedIn, Facebook, nah sosial media. Nah, kemudian ada about. Nah, about di sini sama pakai CK editor juga. Nah, ini tinggal diupdate saja. Nah, di sini kalau saya logout, nah ini halaman depannya. Di sini nggak bisa register dari depan. Nah, nggak ada ya, jadi hanya login. Untuk register user harus dari halaman admin tadi. Nah, pertama halamannya seperti ini. Jadi ini ada list artikel. Nah, ini test post 1. Misalkan saya coba buka 2 ya, sama halaman admin. Nah, kemudian saya masukkan password. Nah, maksudnya soft delete itu adalah gini. Saya ke all post. Nah, kemudian yang artikel tadi nih saya trash. Nah, di sini kan ada ya. Nah, ini karena udah di trash jadi dibuang lah. Nah, ini dia nggak akan muncul, nggak muncul lagi di sini. Kita cari pun nggak ada. Nah, ketika di trash artikelnya, dia nggak langsung terdelete dari database, hanya saja ada flagnya. Nanti kalau kita belajar soft delete kita akan tahu. Nah, kemudian ketika kita ingin mengembalikan, nah di sini saya kasih menu trash post. Nah, di sini ini bisa kita restore lagi atau kita delete selamanya. Misal di restore. Nah, di sini kalau kita refresh paling depan ya, sudah muncul lagi. Nah, kemudian ini yang pasti ya, ada ini read more. Nah, read more, kemudian kita bisa cari previews, next. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga untuk komen. Nah, komennya di sini saya menggunakan discuss ya, menggunakan discuss. Jadi teman-teman nanti bisa register ke sini discuss.com. Nah, kemudian kita balik lagi ke home. Di sini saya tampilkan juga ini pagination. Jadi ketika halaman pertama pasti nggak ada previews ya, adanya hanya next. Nah, ketika halaman kedua ada lanjutan dan sebelumnya, ada previews, ada next. Ketika last berarti dia cuma ada previews. Nah, ini berlaku juga untuk di sini. Di sini ada kategori, misalkan saya pilih ya sosial di sini. Nah, ini hanya menampilkan kategori sosial. Kategori sosial, next. Nah, cuman ada dikit. Bisa juga kita cari ya, kita cari misalkan JavaScript. Kita cari. Nah, ini JavaScript saja. Berhubung cuman 2 dan paginationnya saya set 6, jadi tidak muncul paginationnya. Nah, kemudian yang tadi di sini ada profile. Nah, ini saya tampilkan di bagian sebelah sini. Ini adalah namanya. Nah, ini nama. Kemudian ini avatar. Kemudian ini link untuk about. Kemudian ini adalah sosial media yang kita set dari sini. Kemudian misalkan kita ke about. Nah, ini sama juga dari sini ya, about. Nah, di sini adalah dari sini about ini. Kemudian untuk newsletter di sini saya
integrasikan dengan ini, nah, HubSpot. Jadi nanti teman-teman bisa register, kemudian dapat APK, nah nanti bisa dipakai. Nah, saya coba demokan dulu ya. Misalkan di sini saya sudah punya list kontak. Nah, ini list kontak. Nah, di sini ada email-email ya. Misalkan ini baru ada 4. Ini dari sana, ini tadi saya baru bikin. Misalkan saya buat baru ya, misalkan ya. Misalkan di sini saya insert aldo@gmail.com. Nah, ini ketika subscribe di sini harusnya sudah nambah. Nah, hanya saja saya tidak akan membahas mengenai HubSpot ini. Jadi teman-teman bisa googling sendiri ini untuk apa, karena saya hanya coba integrasikan di sini. Di sini bisa teman-teman maintain di sini. Oke, udah. Nah, kemudian untuk desainnya ini saya ambil dari internet. Nah, makanya di sini di bagian footernya ini saya tidak hilangkan. Jadi ini adalah yang bikin ya. Teman-teman bisa akses sendiri ke sana. Kemudian itu saja sih ya. Jadi kedepannya insya Allah kita akan coba bikin tutorial dari mulai nol sampai bikin jadi seperti ini. Jadi hasil akhirnya lebih kurang seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus bener sampai jadi, karena yang namanya umur juga kita nggak ada yang tahu ya. Oke, mungkin itu saja. Jika dirasa ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe dan share ke teman-temannya. Nah, bagi yang sudah ngerti Laravel dan hanya butuh shortcutnya, teman-teman bisa ambil dari kitab saya. Nah, ada di sini ya, di sini github.com nih, Thoric Aziz, kemudian yang laravel.blog. Nah, namun jika teman-teman masih belum begitu paham Laravel, ada baiknya untuk mengikuti dari awal. Mudah-mudahan kedepannya lancar lah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.